Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini kita ada bahan bonsai on the rock ya teman-teman. Jadi ini kita konsep waterfall ataupun kaskad ya teman-teman. Ini dulu sempat kita videokan saat pembuatan on the rock terhadap bahan bonsai ini. Nah, untuk saat ini kita akan update perakarannya seperti apa. Sekaligus kita akan cek di bagian media apakah sudah perlu diganti ataupun tidak. Oke, langsung saja kita simak video. Nah teman-teman, untuk pohon kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat ini sudah sampai masuk seperti ini kawatnya. Itu nanti akan kita lepas dan mungkin kita akan rewiring lagi. Jadi ini kita konsep waterfall ataupun kaskad ya teman-teman. Jadi dulu sudah pernah kita videokan saat pembuatan ataupun pemrograman mencengkram batu untuk bahan bonsai ini ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita buka dulu karena sebelumnya dari awal kita program itu belum sempat saya cek lagi untuk perakarannya. Ini akan surprising apakah akarnya sudah mencengkram ataupun masih belum ada perkembangan ya teman-teman. Jadi langsung saja kita bongkar-bongkar dulu. Nah teman-teman, setelah kita bersihkan untuk perakaran seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk akarnya itu ini sudah lumayan rimbun, sudah lumayan banyak ya teman-teman. Namun sayang sekali untuk perakaran hanya di bagian sini saja. Jadi di area sini masih terlihat kosong ya teman-teman. Mungkin ini bisa kita arahkan nanti ke sini. Jadi agar ada akar yang mengisi. Seperti itu teman-teman. Ini kita akan lepas dulu untuk kawatnya karena beberapa akar itu memang dia numbuhnya di luar kawat ya teman-teman. Karena awalnya kita saat penanaman itu tidak terlalu panjang untuk perakarannya, jadi ini numbuhnya ini langsung keluar. Oke, kita akan lepas dulu kawatnya ini ya teman-teman. Jadi kita akan tata ulang. Namun untuk perakaran tidak akan kita potong ya teman-teman, tidak akan kita seleksi. Saya biarkan dulu untuk akarnya agar terlihat lebih banyak lagi. Jadi si pohon juga tidak terlalu stres. Kita hanya sedikit melakukan penataan di bagian perakaran. Roboh ya teman-teman, karena di sini untuk akarnya tidak terlalu kuat ya, belum terlalu kuat, sehingga ini menjadi roboh untuk bagian sini. Jadi mungkin sedikit kita ikat dulu ini kita akan ikat dulu agar posisinya itu masih tetap di area sini ya teman-teman. Jadi tidak berubah ataupun tidak roboh. Kita coba ikat dulu di sini. Oke, mungkin sudah cukup ya. Nah
Nah teman-teman, ini sudah kita lepas semua. Untuk saat ini kita akan ikat kembali ya teman-teman. Jadi sekaligus kita akan sedikit reposisi, karena tadi kan ada sedikit condong ke sini ya. Jadi kita akan reposisi seperti ini. Nah, ini kita langsung ikat seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk si akar itu agar tetap dia di posisi yang kita tentukan ya teman-teman. Nah seperti ini. Untuk yang di bagian sini langsung kita ikatkan di sini ya teman-teman. Kita langsung ikat di sini. Ini kita bertahap ya teman-teman. Jadi kita set dulu akar yang memang ada di sini. Nanti kalau misalnya seandainya ada tumbuh lagi akar seperti ini di area kawat ya teman-teman. Mungkin nanti akan tumbuhnya keluar kawat, kita akan ikat lagi. Ini sedikit kita tarik, jadi nanti biar ada perakaran yang sedikit ke depan. Jadi semua ruangan terisi ya teman-teman. Ini di sini dulu karena ini akarnya terlalu kencang ya. Jadi kita cabut sedikit agar nanti bisa mengikuti alur daripada batu. Nah teman-teman, tadi sedikit kepaksa ini putus untuk akarnya ya teman-teman. Jadi sekalian langsung kita cabut saja, padahal untuk akar ini sudah lumayan besar ya. Jadi ini mungkin kita akan sedikit arahkan ke dalam agar nanti bisa tumbuhnya ke lubang ini ya teman-teman. Tadi karena saya terlalu memaksa mungkin, jadi itu untuk perakaran patah ataupun putus. Namun tidak masalah, kita masih banyak ada akar serabut di area sini. Ini juga akar ini juga yang putus ini, di sini sudah ada percabangan akar ya teman-teman. Oke, nah terlihat ya teman-teman. Untuk perakaran ya bisa dibilang lumayan. Nanti kita timbun lagi untuk perakaran ini sehingga nanti bisa mengikuti alur daripada batu. Nah teman-teman, kita akan pindahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti setelah itu baru kita akan pruning terakhir nanti ya teman-teman. Jadi biar tidak lama akarnya itu telanjang, kita pindahkan. Untuk media saya masih tetap menggunakan media yang lama, namun itu saya tambahkan juga untuk pasir malang dan pupuk ya teman-teman. Untuk pupuk saya tambahkan juga. Nah di sini media yang ini juga akan saya angkut seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita angkut medianya seperti ini. Nanti kita timbun lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Ini akan kita kasih karpet ya ataupun talang agar meminimais media ataupun si akar itu tidak terlalu menyebar ke samping ya teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk talangnya kita buat tumpangan ya teman-teman. Jadi karena di sini agak kecil, kita nanti buat talang yang lebih kecil agar akar itu tidak terlalu melebar ya. Jadi di bagian bawah itu lumayan besar, saya buat untuk talangannya itu lebih besar. Kita akan timbun lagi ini, kita akan timbun. Nah nanti juga akan saya tambahkan sedikit pupuk kandang lagi ya teman-teman. Karena kemarin saat kita penanaman itu saya hanya menambahkan dekastar di bagian atas.
Jadi untuk di area sini kita akan tambahkan pupuk kandang lagi, kotoran kambing ya teman-teman. Ini kita tambahkan kotoran kambing ya, bagian sini, terus nanti di bagian atas juga kita tambahkan. Nah, seperti ini maksud saya teman-teman. Jadi karena untuk batu di sini agak melebar dan di sini kerucut atau kecil, jadi kita buat talang yang lebih kecil. Untuk di area sini juga sama, kita tambahkan media yang lama dengan dikasih tambahan pupuk kandang ya teman-teman, ataupun kotoran kambing. Nanti di bagian atas itu saya kasih kokopit ya teman-teman. Jadi agar untuk kelembapannya itu bisa terjaga. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita kasih kokopit di bagian atas, setelah itu baru kita timbun dengan pasir malang yang murni ya teman-teman. Seperti itu. Ini kita timbun lagi agar tidak ada yang bolong ya teman-teman. Nah teman-teman, kita menggunakan kokopit yang seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, jadi nanti untuk kelembapan itu terjaga sehingga ada beberapa akar yang tumbuh nantinya untuk menutupi bagian di belakang ya teman-teman. Oke, seperti ini. Habis itu kita timbun dengan pasir malang yang murni agar si kokopit itu tidak tidak hanyut ya teman-teman saat kita melakukan penyiraman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kelembapan terjaga, otomatis untuk perakaran bisa tumbuh di bagian batang itu. Oke, ini sudah. Nah, di area sini kita tutup dengan pasir malang yang murni juga. Nah teman-teman, ini sudah kelar kita melakukan penggantian pot sekaligus kasih talang ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita sedikit potong-potong percabangan ataupun ranting-ranting ya teman-teman, karena saya rasa kita habis melakukan pembongkaran akar seperti ini teman-teman. Di sini sudah sedikit layu ya. Jadi agar si pohon tidak stres, kita langsung potong di bagian tunas-tunas sedikit ya teman-teman. Nah, jadi nanti maksimal kita akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Mungkin kita akan gunakan yang ini, kita cari tunas yang ke sini. Ini juga akan kita gunakan. Ini mungkin sebagai penyeimbang. Jadi kita biarkan, kita cari aman potong di bagian atas ya teman-teman. Yang artinya kita akan potong di bagian yang kita akan buang ataupun tidak akan kita gunakan ya teman-teman.
seperti ini. Ini mungkin kita potong saja satu, dan di sini satu. Nah, di bagian ini kita potong satu, jadi tidak terlalu gundul ya teman-teman. Nah, di bagian bawah juga ini kita gunakan, ini kita gunakan, ini mungkin kita gunakan, jadi ini kita gunakan, ini akan kita potong. Langsung saja kita potong seperti itu. Ini kita tunggu sebentar. Ini kita potong. Jadi ini juga kita akan potong. Nah, ini kita sisakan dua ya teman-teman. Jadi nanti ujungnya akan di area sini. Kita akan potong yang tidak kita gunakan seperti ini teman-teman. Nanti akan kita rewiring agar terlihat untuk geraknya ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita kawati, jadi untuk kondisinya seperti ini ya. Cukup lumayan, tapi nanti ini memang tidak kita gunakan ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat ini terlalu tinggi, kita hanya menunggu pembesaran dari ini. Jadi otomatis nanti kita potong di sini dulu. Sepertinya lebih bagus sih dari area sini tumbuh tunas ya teman-teman. Jadi liukannya seperti itu, mendapatkan tangan. Terus di sini ada meliuk, tumbuh cabang lagi ke sini. Ini yang kita gunakan sebagai top. Namun kita tunggu dulu, siapa tahu saja nanti seiring berjalannya waktu di sini ada numbuh tunas baru. Untuk kondisinya seperti ini, kita akan tempatkan di tempat yang teduh dulu ya teman-teman, karena saya rasa ini cukup stres ya. Untuk ujung sudah mulai terlihat layu. Jadi kita akan simpan dulu di tempat yang teduh. Nanti seandainya sudah pulih kembali, baru kita kasih pencahayaan full ya teman-teman. Terlihat untuk liuannya lumayan asik ya teman-teman. Kita itu program dari cangkok sudah kita liukkan beberapa, jadi saat penanaman itu sudah mempunyai konsep gerak dasar. Oke, mungkin sekiranya untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Jadi nanti kita akan update lagi terkait perkembangan pohon ini. Semoga saja nanti bisa menumbuhkan tunas-tunas yang baru, yang lebih subur lagi. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.